warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Makiro, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Kemenat Mata Pelajaran Umum tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor mahasiswa 2590149500238 dan nomor UKG 2960230023034. Hari ini Rabu 27 Agustus 2025 saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di sekolah asal saya MTS Negeri 10 Ciamis pada mata pelajaran matematika kelas 7 materi perbandingan. Ini formulir pendaftaran dan KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Asifa Putri? Ya. Azkia Aziza? Sakit. Mudah-mudahan segera sembuh. Hanun? Lista Putri? Raditya? Randi Aris? Sebelum kita belajar, Ibu akan memeriksa apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, berarti sudah tersedia alat tulis di meja. Coba, ini masih ada yang kosong. Silakan kalian siapkan alat tulisnya, buku paketnya, dan lain-lain yang diperlukan. Dan tolong lihat sekelilingnya, jika masih ada sampah mungkin di bawah atau di kolong meja, tolong buang dulu ke tong sampah. Sebelum memulai pembelajaran, kita pembiasaan dulu menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Sampai akhir menutup mata, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa, sampai akhir menutup mata. Materi untuk hari ini yaitu kita akan belajar tentang apa? Perbandingan atau rasio. Untuk hari ini kita akan belajar 3 hal dalam perbandingan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian perbandingan atau rasio. Yang kedua, memahami cara penulisan perbandingan atau rasio, dan yang terakhir yaitu menyederhanakan perbandingan atau rasio. Alur pembelajarannya akan berkelompok.
Satu kelompok terdiri dari 5 atau 7 orang. Karena kita akan menggunakan model discovery learning. Yang kedua, nanti Ibu akan membagi kalian LKPD. Nanti perwakilan masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, setelah presentasi akan dites individu. Dan yang terakhir, refleksi. Segala sesuatu kalau kita belajar itu harus ada manfaatnya ya. Nah, kira-kira ada nggak sih manfaat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Pasti ada. Nah, ini berkaitan dengan apa? Seperti gambar di sini, berkaitan dengan peta. Ini peta daerah negara apa? Indonesia ya. Kita di daerah apa sekarang? Di daerah Jawa Barat. Nah, Indonesia itu negara yang luas apa negara yang tidak luas? Luas. Seluas Indonesia hanya digambarkan di peta. Ini paling ukurannya berapa? Paling hanya 1 meter ya. Nah, bagaimana cara untuk menyederhanakan Indonesia yang luas ini dalam sebuah peta? Nah, kalian udah belajar tentang peta. Dalam peta ada apa? Ada skala. Ya, skala peta itu menggunakan konsep perbandingan. Nah, misalkan dalam skala peta biasanya tertulis, misalkan ini. Satu, skala petanya suka ada tulisan tuh di petanya. 1 banding, coba kalian baca. Ini apa? 1 banding 1 juta. Ada yang tahu nggak ini artinya apa? Enggak? Nah, artinya gini, 1 cm pada peta nih. Kalau 1 cm mungkin hanya sebesar ini nih, ya. 1 cm pada peta itu jarak sebenarnya itu 1 juta cm. Tolong kalian perhatikan bagaimana cara membandingkan 2 besaran atau lebih dengan menggunakan rasio atau perbandingan. Ini gambar apa ini? Kelinci. Ada berapa kelincinya? 1. Ini gambar apa? Kucing. Ada berapa kucingnya? 3. Kalau ibu tanya berapa banyak perbandingan antara jumlah kelinci dan kucing? 1 banding 3. 1 banding 3. Kalau ibu balik, berapa banyak perbandingan jumlah antara kucing dan kelinci? 3 banding 1. Bisa ya? Mana yang disebutkan terlebih dahulu? Nah, berarti cara menulisnya gini, 1 banding 3 kalau kelinci dulu. Kalau kucing dulu berarti 3 banding 1. Satuan untuk kelinci apa? 1, misalkan 1 titik-titik kelinci, 1 apa? Ekor. 1 ekor. Kalau kucing 3 ekor. Berarti sama nggak satuannya? Sama. Jadi perbandingan itu harus sama satuannya. Ice breaking dulu supaya kalian tidak jenuh. Berjajar ke belakang dan pegang pundak temannya masing-masing. Tolong lakukan apa yang ibu katakan tapi sebaliknya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Udah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi satu kelompok akan dikasih LKPD dan medianya berupa kacang. Sekarang kalian berkelompok dulu sesuai dengan kelompok yang ibu berikan minggu kemarin. Sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sesuai yang tadi ibu jelaskan di awal pembelajaran, kita akan berdiskusi. Kalian bandingkan kacang-kacangan ini sesuai dengan petunjuk. Di petunjuknya yang dibandingkan itu kacang apa dengan kacang apa. Sesuaikan ya dengan petunjuk yang ada di lembar kerja ini. Dan nanti kalian ada yang 2 besaran, ada yang hanya membandingkan mungkin kacang hijau dengan kacang tanah. Ada juga yang 3, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai misalkan ya. 3. Satu lagi kelompok 4.
Tolong ke belakang. Dari LKPD dan media yang Ibu berikan, apakah ada yang tidak dipahami? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ini ada dari kelompok Zahra. Kenapa Zahra? Bu, apakah perbandingan di LKPD harus disederhanakan? Ya, perbandingannya itu harus disederhanakan ya. Tadi kayak gini nih. Misal, kalau kalian dapatnya perbandingannya 10 banding 5, ini bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Jadi berapa? 2 banding 1. Tapi kalau misal dapatnya udah 3 banding 5, ini bisa disederhanakan tidak? Tidak. Jadi kalau yang masih bisa disederhanakan, tolong sederhanakan. Sekarang silakan kalian isi perbandingannya masing-masing. Ibu akan bimbing masing-masing kelompok. Kacang panjang. Tahap pertama tuh Yang potong ini kacang. Kacang merah. Kacang So. merah 11. ya, berarti pertama harus menuliskan terlebih dahulu apa? Jumlah setiap kacang ya. Oke, silakan tuliskan pada tabel. Apa kacang apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai berapa? Berarti dihitung ya, Bu? Coba lihat kacang merah. Mana kacang merah? Ini, Bu. Bisa dihitung lagi, kayaknya ada yang salah. Coba, 15. barangkali kalian kurang teliti menghitungnya. 18. Nah, benar itu mah. Kayak yang ini doang ya, yang kurang tepat yang ini aja. Berapa? 16 ya. Coba kelompok ini. Sudah? Yang mana? Iya, 1. Coba lihat, Ibu pengen lihat dulu yang ininya. Yang dibuka. Nah, itu udah ada. Ya. Sok. Jadi jangan langsung ke perbandingan, tapi tuliskan dulu pada tabel yang ini. Untuk kelompok ini sudah dituliskan. Coba Ibu lihat di sini ada. Ya, betul. Lihat kelompok belakang. Pun teneng. Lihat. Nah, coba kacang kedelainya coba hitung lagi. Ada yang salah. Ini sama ini sama ini. Coba hitung lagi. Kurang tepat jumlahnya. Kacang merah coba hitung lagi, Rizky. Belas berarti apa ya? Ada yang kemarin ada yang salah ya? Ini harusnya ini tuh kemarin lupa satu lagi harusnya. Ini berapa? Ya perbandingan. Nah, ini juga lupa satu lagi nih. Yang merahnya nih. Kita paling sederhana. Paling sederhana. Kalau sebelum sederhana Bisa diperkecil lagi. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi ya. Ya. So, sekarang mah tuliskan rasio atau perbandingan dengan bahasa kalian sendiri. Kira-kira perbandingan itu seperti apa ya? Sok. Nggak akan Ibu salahkan dengan bahasa kalian sendiri aja. Pengerjaan LKPD-nya sudah selesai semua? Sudah. Siap untuk presentasi? Sekarang kalian diskusikan dulu siapa yang akan mewakili kelompok kalian untuk presentasi. 1 orang saja. Silakan diskusikan siapa kira-kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, hitunglah berapa banyak biji kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan jagung.
Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Jadi kacang hijau ada 15 biji, kacang kedelai 18 biji, kacang tanah 12 biji, dan kacang merah 16 biji. Soal nomor 2. Carilah rasio atau perbandingan dari pernyataan berikut. Tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Perbandingan banyak biji kacang hijau dan banyak biji kacang kedelai adalah 15 banding 18. Disederhanakan menjadi 5 banding 6. Perbandingan banyak biji kacang kedelai dan banyak biji kacang hijau adalah 18 banding 15. Disederhanakan menjadi 6 banding 5. Sudah? Nah, sebelum ke kelompok 2, Ibu akan samakan terlebih dahulu ya. Lihat di kelompoknya masing-masing hasilnya. Nah, yang pertama, yang tadi telah disebutkan oleh Zahra, apakah jumlah kacang hijau, kedelai, tanah, dan merahnya sama semua atau ada yang berbeda? Sama. Yang pertama, rasio perbandingan banyak biji kacang hijau dan biji kacang kedelai. Tadi kata Zahra 5 banding 6. Kelompok yang lain? Sama. Nah, kira-kira dapat 5 banding 6 itu dibagi dengan angka berapa? 3. Dibagi dengan 3. Yang kedua yaitu banyak biji kacang kedelai dan kacang hijau. Tadi kata Zahra 6 banding 5. Sama atau tidak? Sama. Dibagi berapa? 3. Nah, berarti kan ini kata-katanya hanya hijau dan kedelai, yang satu lagi kedelai dan hijau. Berarti hanya dibalik. Angkanya mah tetap itu tapi dibalik. Silakan Salsa lanjutkan. Saya Salsa, perwakilan dari kelompok 2. Rasio atau perbandingan banyak biji kacang tanah dan banyak biji kacang merah adalah 12 banding 16. Disederhanakan menjadi 3 banding 4. Rasio atau perbandingan banyak biji kacang merah dan banyak biji kacang tanah adalah 16 banding 12. Disederhanakan menjadi 4 banding 3. Terima kasih. Nah, kita akan bahas presentasi dari Salsa. Rasio perbandingan banyak biji kacang tanah dan biji kacang merah tadi berapa Salsa? Sederhananya 3 banding 4. Yang lainnya? Sama. Itu bisa jadi 3 banding 4 dibagi berapa? Bagi 4. Dibagi 4. Sekarang rasio perbandingan banyak biji kacang merah dan banyak biji kacang tanah tadi berapa Salsa? 4 banding 3. Yang lainnya apakah sama? Sama. Dibagi berapa? 4. Dibagi 4. Jadi angkanya sama tapi hanya penyebutannya yang dibalik. Selanjutnya Faik dulu berarti ya? Iya. Tuker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, rasio atau perbandingan banyak biji kacang merah, kacang kedelai, dan kacang tanah 16 banding 18 banding 12. Disederhanakan menjadi 8 banding 9 banding 6. Rasio perbandingan banyak biji kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai 15 banding 12 banding 18. Disederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 6. Nama saya Salma Nur Wahidah dari kelompok 3. Nomor 3, samakah rasio antara rasio perbandingan banyak biji kacang hijau dan banyak biji kacang kedelai dengan rasio perbandingan banyak biji kacang kedelai dan banyak biji kacang hijau. Mengapa? Hasil dari rasio atau perbandingan banyak biji kacang hijau adalah 5 banding 6 dan hasil dari banyak biji kacang kedelai dengan rasio perbandingan banyak biji kacang kedelai dan banyak biji kacang hijau yaitu 6 banding 5. Hasil dari kedua perbandingan tersebut tidak sama karena penyebutan di awalnya berbeda. Ya. Kalau yang lainnya apakah sama atau tidak antara 5 banding 6 dengan 6 banding 5? Sama. Sama atau tidak?
Tidak sama. Sok yang lainnya tolong perhatikan dulu. Nih, Ibu akan jelaskan nih. 5 banding 6 dengan 6 banding 5. Tolong perhatikan. 5 banding 6. 6 banding 5 sama atau tidak? Tidak nih. Misalkan nih, kalau yang ini kacang hijau dulu. Ada 5 kacang hijau dan ada 6 kacang kedelai. Kalau yang ini 6 kacang kedelai dan 5 kacang hijau. Berarti sama atau tidak? Tidak. Tidak Tidak sama. sama karena penyebutan di awalnya juga sudah Beda. Dan sekarang yang terakhir silakan Novira dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Novira, perwakilan dari kelompok 4. Tuliskan pengertian rasio atau perbandingan dengan bahasa kalian sendiri. Menurut kelompok kami, rasio atau perbandingan dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dapat menunjukkan perbandingan sederhana dua nilai atau lebih dari besaran yang memiliki satuan yang sama atau sejenis. Terima kasih. Ya. Coba kalau Ibu minta dari kelompok Salma perbandingan dengan bahasa sendiri, jawabannya seperti apa? Menurut kelompok kami, rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dan memiliki satuan yang sama atau sejenis. Terima kasih. Dari setiap perwakilan kelompok kita beri tepuk tangan. Silakan kalian duduk kembali. Setelah kalian berdiskusi, kita simpulkan ya apa yang telah kalian pelajari dan dipresentasikan. Kesimpulannya itu sama seperti menjawab tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama tadi apa? Mendefinisikan perbandingan. Nah, tadi dari bahasa kalian sendiri intinya itu perbandingan itu apa? Sebuah cara yang dapat menunjukkan perbandingan sederhana dua nilai atau lebih dari besaran yang memiliki satuan yang sama atau sejenis. ya. Intinya tadi bahasa kalian intinya ke sini, jadi membandingkan bisa dua besaran atau lebih dengan satuannya yang sejenis. Jadi kalau ekor dengan ekor, kalau satuannya buah dengan buah, kilogram dengan kilogram. Boleh nggak orang satuannya dengan buah? Tidak. Jadi syarat perbandingan satuannya harus sama. Tujuan pembelajaran yang kedua tadi menuliskan cara perbandingan. Ada berapa cara menuliskan perbandingan? 2. Cara pertama dengan Titik 2. cara kedua dengan Membagi. jadi ada 2, titik 2 dan pembagi. Yang ketiga yaitu cara menyederhanakan perbandingan dengan mencari FPB lalu membaginya dengan FPB tersebut. Nah, kesimpulannya paham? Supaya tidak jenuh, sekarang ice breaking lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siku. 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 Sakit? Sakit? Sakit gimana? Siku. Sakit. Sakit. Siku. Siku. Sakit. Sikap. Duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kalian mempelajari LKPD dan sudah dipresentasikan, sekarang waktunya untuk mengumpulkan LKPD yang telah kalian isi. Silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Sekarang Ibu akan tes pemahaman kalian tentang perbandingan atau rasio yang telah kalian pelajari tadi. Oleh karena itu, karena sekarang itu tes individu, kalian boleh duduk sesuai tempat duduk asal ya. Jadi berdua-berdua. So, sekarang silakan bereskan tempat duduknya terlebih dahulu. Sudah siap untuk tes individu? Sudah. Di sini ada soal, ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Hanya 3 soal, diberi waktunya 10-15 menit ya. Tolong ke belakang.
Tolong ke belakang. Tolong ke belakangin. Sekarang silakan kerjakan 3 soal tersebut. Dan diminta dalam bentuk yang paling sederhana ya. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, tolong sederhanakan terlebih dahulu. Boleh ke depan Tania. Berarti yang pertama Tania ya. Di sini nih. Udah. Tolong perhatikan, bisa kalian lihat, udah Ibu periksa ya? Ada yang betulnya hanya 1, ada yang 2, dan ada yang betul semua. Kita bahas masing-masing. Yang pertama, rasio waktu mengerjakan rekreasi dan mengerjakan PR. Rekreasi berapa jam? Berapa jam? 8. PR berapa? 2 jam. Berarti 8 dibanding 2. Dibagi berapa FTB-nya? 2. Hasilnya berapa? 4 banding 1. Nomor 2, menonton TV 6 banding 8. Bagi berapa? 2. Jadi berapa? 4. Terakhir, makan 2,5 banding 5. Nah, rata-rata ini yang salah ya. Lihat, 2,5 2,5 dengan 5. 2,5 itu kan 2 ini setengahnya dari 5. Berarti ini dibagi 2,5. 2,5 dibagi 2,5 1. 5 bagi 2,5 2. Jadi jawabannya 1 banding 2 ya. Untuk kegiatan hari ini telah selesai, namun sebelumnya Ibu akan kasih pertanyaan refleksi. Kalian hanya menjawab iya atau tidak. Yang pertama, apakah kalian bersyukur atas kesempatan yang diberikan sehingga dapat mengetahui kegunaan matematika? Jadi apa, kalian harus bersyukur? Iya atau apakah optimis dalam memperbaiki pemahaman saya terhadap hal-hal yang belum saya pahami sepenuhnya? Optimis akan bisa memperbaikinya? Ya. Kayak tadi, mungkin ada yang tidak betul semua, bisa memperbaikinya? Bisa. Dan saya telah berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Dalam diskusi, apakah berperan aktif? Ya. Ada yang hanya diam saja? Ada ya. Yang tahu diri kalian masing-masing. Dan yang terakhir, saya akan berperan lebih banyak selama belajar matematika dalam kelompok. Iya atau tidak? Ya. Kalau dalam sebuah emoji nomor 1, 2, 3, atau 4 yang kalian pilih untuk pembelajaran hari ini. Kan ini belum dikasih. Ini nomor berapa kalian? 4. Enggak apa-apa, menurut kalian pribadi masing-masing. 1, 2, 3, 4. 4. Nomor berapa? 1, 4. Ini laki-laki? 4. Mudah-mudahan apa yang telah kalian pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Karena setiap materi, setiap hal yang kalian dapatkan itu pasti ada manfaatnya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh beristirahat.